Tunggu dulu, sebelum lanjut, pastikan kalian menekan tombol subscribe dulu ya, biar kalian gak ketinggalan aksi-aksi seru Boruto. Cerita dimulai ketika Orochimaru memuji Tobirama karena berhasil memunculkan kembali Obito dalam wujud Edo Tensei. Tobirama menerima pujian itu dengan tenang. Ia kemudian berkata bahwa ini adalah pertama kalinya ia membangkitkan seorang Uchiha. Hal itu terasa aneh baginya, karena dulu ia dikenal sebagai orang yang paling keras terhadap klan Uchiha. Namun, kini ia merasa sudah tak pantas lagi menyimpan kebencian itu. Zamanku sudah lewat, katanya pelan, tidak ada gunanya membawa perasaan lama ke dunia sekarang. Obito yang baru dipanggil itu belum sepenuhnya sadar. Tobirama menjelaskan bahwa ia menggunakan formula lama dari Jutsu Edo Tensei buatannya sendiri, yang memang agak kuno dibanding versi milik Orochimaru. Orochimaru memperhatikan hasilnya dengan penuh rasa ingin tahu. Aku baru pertama kali melihatmu menggunakan jutsu ini, kata Orochimaru sambil menatap tubuh Obito yang masih diam. Sepertinya kesadarannya belum kembali sepenuhnya. Tobirama mengangguk. Benar, aku masih butuh satu segel tambahan agar bisa mengendalikan tubuhnya. Tapi aku khawatir jiwanya tidak akan sama seperti ketika ia bertobat dulu, ucapnya dengan nada cemas. Ia takut jika sifat Obito kembali seperti saat ia menjadi musuh besar aliansi Shinobi dulu. Namun, Orochimaru menenangkannya. Tenang saja, ujarnya. Kabuto pernah memperbaiki Edo Tensei ini saat dia mengambil alih tubuhku. Jadi aku tahu cara memastikan Obito tetap sadar seperti saat ia membantu Kakashi melawan Kaguya dulu. Setelah mengatakan itu, Orochimaru mulai menyiapkan formula baru untuk menstabilkan jiwa Obito. Sementara itu, di tempat lain, bayangan Hagoromo muncul di desa Sunagakure. Ia berbicara pada Naruto yang berada di Konoha. Wajah Hagoromo terlihat serius. Naruto, ini kabar buruk, katanya. Akar pohon cakra di bawah desa Suna mulai menyerap energi dengan sangat cepat. Beberapa warga sudah meninggal karena kehabisan cakra. Jika ini terus berlanjut, Kazekage dan putranya, Shinki, juga akan ikut tewas. Shukaku yang memberitahuku. Naruto, yang saat itu bersama Himawari, Sarada, dan Kurama, tanpa khawatir mendengar laporan itu. Ia menyadari bahwa ia harus bergerak cepat. Namun, Shikamaru, sahabatnya yang biasanya membantu membuat strategi, masih terjebak dalam perubahan wujudnya menjadi Someaka. Naruto lalu memutuskan untuk tidak memikirkan Urashiki dulu, meski ia tahu makhluk itu masih bersembunyi di tubuhnya. Naruto menatap Kurama di dalam tubuh Himawari dan berkata pelan, "Kurama, kita harus menghentikan Jura. Dia yang membuat akar itu terus tumbuh. Kalau kita bisa memaksa dia menonaktifkan jutsunya, semuanya bisa berhenti." Kurama setuju dan membantu Naruto menyusun rencana. Namun tiba-tiba, cakra besar muncul dari kejauhan. Jura muncul di depan mereka. Ia menatap Naruto sambil tersenyum tipis. "Akhirnya aku bisa melihatmu langsung," katanya sinis. Tanpa Orochimaru, tanpa pria berambut kuning seperti dirimu yang lain, atau si Hokage kedua yang menyebalkan itu. Mereka semua selalu menggangguku. Untung mereka tidak di sini sekarang. Setelah aku memakanmu, mereka juga tak akan sempat datang menolong. Naruto menatap Jura dengan tenang. Ia menoleh ke Sarada dan berkata, "Sarada, inilah saatnya kita jalankan rencana itu. Target kita sudah di depan mata. Apakah kau siap dengan Mangeki Sharinganmu?" Sarada menarik napas panjang. "Aku siap, Naruto," jawabnya mantap. "Aku akan bertarung sekuat tenaga untuk melindungi semua orang." Naruto tersenyum bangga. "Bagus. Jangan lupa cita-citamu, kau ingin jadi Hokage selanjutnya. Aku senang melihat semangatmu. Saat ini, aku seperti melihat ayahmu lagi di medan perang." Jura yang mendengar itu hanya tertawa pelan. Ia bisa merasakan peningkatan kekuatan besar dari tubuh Naruto. "Apakah kau baru saja mengambil biju dari putrimu?" tanyanya dengan nada curiga. Namun sesaat kemudian, ia menyadari sesuatu. "Tidak, sepertinya ada dua energi Kurama di dalam tubuhmu sekarang. Luar biasa, orang Konoha memang cepat berkembang." Naruto maju satu langkah sambil berkata, "Sudahlah, tak perlu banyak bicara. Mari kita selesaikan ini sekarang." Jura segera membalas dengan mengeluarkan Mokuton. "Kau memang selalu terburu-buru," ujarnya. Naruto menyerang dengan lengan cakra besar, beberapa ekor Kurama muncul dari tubuhnya dalam mode cakra. Ia lalu meluncurkan biju dama besar yang menghantam pertahanan kayu Jura. Serangan itu menghancurkan Mokuton, membuat Jura terkejut. Jura segera membalas dengan menciptakan besi hitam yang melesat ke arah samping tubuh Naruto. Namun sebelum besi itu mengenai sasarannya, tiba-tiba saja besi itu patah dan muncul portal hitam kecil di dekat Naruto. Saat Jura melihat ke arah belakang, Sarada sudah berdiri dengan mata Mangeki Sharingan menyala. Dialah yang menghancurkan serangan Jura. Ketika Jura masih terkejut,
Himawari muncul dari sisi lain dan menghantam tubuh Jura dengan jurus andalannya, Lopon. Kurama yang berada di tubuh Himawari tersenyum bangga dan berkata, "Kerja bagus, Himawari." Jura terhempas cukup jauh, tapi ia berhasil menstabilkan diri. Ia menatap Naruto dan kedua gadis itu dengan ekspresi serius. "Kalian bertiga cukup hebat," katanya. "Tapi mulai sekarang, aku tidak akan menahan diri lagi." Sementara itu, di dimensi lain, Boruto masih terkejut dengan kekuatan baru yang muncul di matanya. Rupanya, mata Jogan versi ke-8 itu telah dirasuki oleh jiwa gurunya sendiri, Shibai. Ia merasa takut, tapi juga sadar bahwa ia harus tetap fokus. Ia kemudian menggunakan mode Jogan tahap ketiga, tingkat yang sedikit lebih rendah dari versi ke-8, dan membuka portal pemusnah di sekitarnya. Boruto terbang mencari Shibai yang sebelumnya terpental, tapi tubuh Shibai tak terlihat dimanapun. Ia kebingungan karena kini ia tak punya Momoshiki ataupun Byakugan untuk melacak keberadaan musuhnya. "Sepertinya aku kehilangan peta hidupku," gumamnya pelan. Tak lama kemudian, Madara, Sasuke, dan Kaguya muncul menghampirinya. Madara bertanya dengan nada waspada, "Apa yang terjadi, Boruto?" Boruto menjawab cepat, "Hati-hati, dia menghilang." Tiba-tiba, Shibai muncul di atas Kaguya dan langsung menjebaknya dengan Mokuton dari Rinnegan. Kaguya berusaha melepaskan diri dengan memperpanjang rambutnya ke arah Asura dan Indra, tapi Shibai memotong rambut itu dan menumbuhkan pohon cakra besar di tengah mereka. Ia kemudian mengangkat tubuh Kaguya ke udara dan melakukan sesuatu yang membuat Kaguya menjerit kesakitan. Melihat itu, Boruto dan yang lain segera bereaksi. Madara memanggil Susanoo sempurnanya dan menebas ke arah Shibai, tapi kekuatan Shibai membuat Susanoo tidak bisa bergerak. Dalam sekejap, Shibai juga melemparkan Sasuke, Asura, dan Indra hingga mereka terjatuh tak berdaya. Kini hanya Boruto yang tersisa. Saat ia hendak maju, beberapa cakra biju keluar dari tubuh Kaguya, membentuk wujud yang aneh dan sangat kuat, menandakan pertempuran yang lebih besar baru akan dimulai. Shibai berdiri di hadapan semua orang dengan wajah serius. Ia menatap Boruto yang sedang bersiap menyerang, lalu berbicara dengan nada datar namun tegas, "Sudah kuduga, anak ini benar-benar keturunan dari guruku. Buah cakra yang dia makan bukan hanya satu, masih ada yang tersisa. Dan yang kau miliki sekarang adalah salah satu milik guruku dulu, yang pernah dia berikan pada seseorang tanpa menyebutkan namanya kepada kami." Shibai kemudian menatap mata Boruto dengan saksama. "Cakra jiwanya muncul dari jogannya," katanya pelan. "Tidak kusangka, energinya terasa sama dengan kekuatan yang pernah aku rasakan dari tubuh Kaguya." Namun, begitu ia mencoba menyerap cakra itu, ekspresinya langsung berubah terkejut. Ia baru menyadari bahwa Boruto masih belum menyerang balik. Saat ia menoleh ke bawah, Boruto sudah menghilang. Tiba-tiba, dari atas kepalanya, Boruto muncul dengan cepat dan menyerang menggunakan Kieru Rasengan. Serangan itu menghantam Shibai dengan keras hingga tubuhnya terpental ke tanah. Sebelum menyentuh tanah, Shibai sempat menyerap sebagian cakra dari para biju yang keluar dari tubuh Kaguya. Setelah itu, tubuhnya menghantam tanah dengan keras, menimbulkan getaran di sekitarnya. Kaguya yang lemah langsung terjatuh, tapi Boruto dengan sigap menangkapnya dan menurunkannya perlahan ke tanah agar tidak terluka lebih parah. Pada saat itu, mata Jogan milik Boruto kembali berubah menjadi gelap. Dari dalam matanya, muncul suara lembut, suara gurunya, yaitu Shibai versi jiwa lama. "Maafkan aku," kata suara itu. "Aku tak bisa menghentikan proses ketika kau menyerap biju dan buah cakra tadi. Tapi ketahuilah, semua ini sudah tertulis dalam ramalan lama. Shibai yang kau hadapi benar, Kaguya memang keturunanku. Dan kekuatan yang dia gunakan berasal dari pengaruhku melalui mata ini." Boruto mendengarkan dengan tenang. "Jadi, semua ini sudah direncanakan sejak dulu?" tanyanya. "Iya, nak," jawab jiwa Shibai di dalam dirinya. "Kita akan melawannya bersama, meskipun aku hanya bisa membantumu dalam bentuk roh lewat resonansi matamu ini." Boruto tersenyum kecil. "Tidak apa-apa. Selama Anda bersamaku, itu sudah cukup. Anda membuatku jadi lebih kuat." Tiba-tiba, suara tawa Shibai yang asli terdengar menggema di udara. Ia terbang naik ke puncak pohon cakra yang baru saja diciptakannya. Boruto menatapnya ke atas dengan wajah waspada. "Guru," katanya kepada jiwa Shibai di dalam dirinya, "apa yang akan dia lakukan?" Melalui mata jogannya, suara sang guru menjawab, "Dia akan mengeluarkan buah cakra yang tadi diserapnya. Buah itu akan diletakkan di puncak pohon itu. Sepertinya dia akan mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, sebuah jutsu yang bisa membuat semua orang tidur dalam mimpi tanpa akhir. Jika jutsu itu diaktifkan oleh seorang Otsutsuki, maka kalian semua tidak akan pernah bisa diselamatkan." Sebelum penjelasan itu selesai, adegan berpindah ke desa Konoha. Di sana, Orochimaru berhasil membuat Obito sadar sepenuhnya. Begitu membuka mata, Obito tampak kebingungan melihat sekelilingnya. Ada Orochimaru, Tobirama, dan bahkan Zetsu hitam berdiri di sana. Dengan wajah terkejut, ia berkata, "Apa yang sebenarnya terjadi? Bukankah seharusnya aku berada di tempat lain?" Zetsu menatapnya dengan dingin. "Selamat datang di dunia baru, Obito." Orochimaru tersenyum tipis.
Sudah lama sekali, Obito. Terakhir kali kita bertemu, aku belum tahu bahwa kau adalah orang di balik topeng yang mengaku sebagai Madara. Aku baru mengetahuinya setelah Kabuto mengambil alih tubuhku. Obito menatap mereka satu persatu. Jadi, kenapa aku dibangkitkan dengan Edo Tensei? Tanyanya. Tobirama menjawab dengan nada tegas, ada perang besar yang sedang terjadi sekarang. Lebih besar daripada perang yang pernah kau mulai di masa hidupmu dulu. Obito terdiam sejenak, lalu berkata, apakah Anda masih menyimpan dendam setelah perang dunia shinobi keempat itu? Aku sudah berubah. Sebelum aku mati, aku melihat harapan baru lewat Naruto. Aku bukan lagi musuh kalian. Jadi siapa yang sedang kalian lawan sekarang? Shinobi dari desa mana yang cukup berani mengusik perdamaian? Orochimaru menjawab perlahan, musuh kali ini bukan manusia biasa. Mereka adalah ras seperti Kaguya, makhluk yang telah berevolusi dari ekor 10 menjadi bentuk manusia. Dan yang terkuat di antara mereka, adalah Dewa Otsutsuki sendiri. Mendengar itu, Obito tampak tercengang. Ia tidak menyangka bahwa mereka berani memunculkan sosok selevel dewa. Ia hanya menatap Orochimaru dengan ekspresi bingung, sementara Tobirama tampak gelisah memikirkan cara menghadapi ancaman sebesar itu. Lalu, di masa lalu, muncul kisah lain. Di Amegakure, Momoshiki baru saja tersadar setelah diselamatkan oleh Amado. Ia masih terlihat bingung. Apa yang terjadi? Dan bagaimana kau tahu aku ini Momoshiki Otsutsuki? Tanyanya curiga. Amado menatapnya dengan tenang. Karena semuanya sudah tertulis dalam gulungan yang aku temukan di kediaman guruku, di istana kerajaan ayahmu. Aku juga terkejut melihatmu masih hidup, meski ayahmu sudah lama mengalami gejolak besar sebelum akhirnya dibunuh oleh Shibai. Momoshiki tampak tidak percaya. Apa? Bagaimana mungkin semua kejadian itu sudah tertulis dengan jelas di gulungan itu? Siapa sebenarnya gurumu sampai dia tahu tentang masa depan? Amado menjawab, tujuanku sama denganmu. Aku ingin menjaga agar masa depan tidak berubah. Kita harus memastikan sejarah berjalan sesuai isi gulungan itu. Sekarang, kita harus bersembunyi dari Shibai dan para pengikut ayahmu. Tenang saja, aku sudah mencampur air hujan di luar dengan kekuatan dari guruku. Jutsu ini akan menutupi cakramu. Shibai tidak akan bisa menemukan kita. Sementara itu, Shibai dan Kinshiki sedang menelusuri Amegakure. Warga desa panik melihat dua sosok Otsutsuki melayang di atas mereka. Tapi Shibai tidak melukai siapapun. Ia justru menatap mereka dengan lembut. Kinshiki berkata, sepertinya orang yang kita kejar tahu kita datang. Dia menghilangkan keberadaannya sendiri dan mungkin berpindah ke dimensi lain. Shibai menggeleng. Tidak. Aku sudah memeriksa seluruh ruang dimensi dan planet. Dia tidak ada dimanapun. Orang itu bukan makhluk biasa. Aku belum pernah melihatnya sebelumnya. Mungkin dia datang dari tempat yang tidak bisa dijangkau bahkan olehku. Tiba-tiba, seorang warga tampak melakukan gerakan mencurigakan. Kinshiki hampir menyerang, tapi Shibai menghentikannya. Jangan, katanya keras. Manusia tidak bersalah. Jangan bertindak ceroboh terhadap mereka. Jika kau melanggar, aku sendiri yang akan menghukummu seperti aku menghukum rajamu dulu. Kinshiki terdiam dan menunduk takut. Tak lama, Shibai menatap langit dan menghentikan hujan yang turun terus-menerus di Amegakure. Ia lalu berbicara kepada warga di bawahnya. Mulai sekarang, hujan akan berhenti. Nikmatilah kedamaian ini dan hiduplah dengan bahagia. Warga bersorak, mengucapkan terima kasih kepada Shibai. Setelah itu, Shibai dan Kinshiki pergi meninggalkan tempat itu untuk kembali ke istana pusat dan memeriksa keadaan ayah Momoshiki. Sementara itu, di dalam sebuah gua tersembunyi, Amado dan Momoshiki masih bersembunyi. Ketika hujan berhenti, Momoshiki mulai khawatir. Amado berkata pelan, hujan itu yang selama ini melindungi cakramu. Sekarang kita harus berhati-hati. Ia kemudian bertanya, Momoshiki, apa yang sebenarnya terjadi di masa depan? Kenapa kau kembali ke masa lalu dan mencoba memperbaiki sejarah ini? Namun sebelum Momoshiki menjawab, adegan kembali lagi ke dimensi Shibai di masa sekarang. Di sana, Shibai melayang di puncak pohon cakra. Ia sedang berusaha mengaktifkan Mugen Tsukuyomi, agar semua orang terjebak dalam mimpi abadi. Tujuannya hanya satu, untuk mengalahkan jiwa gurunya sendiri yang kini bersemayam dalam diri Boruto. Saat ia menaruh buah cakra di puncak pohon dan mengarahkannya ke bulan, cahaya bulan itu perlahan redup, dunia pun mulai tenggelam dalam kegelapan. Shibai terkejut ketika menyadari bahwa gurunya kembali mengendalikan tubuh Boruto melalui mata Jogan kegelapan. Ia terbang mendekat, dan cahaya di sekitar mereka perlahan memudar, berganti menjadi kegelapan pekat yang keluar dari mata Boruto. Suara dalam tubuh Boruto terdengar tenang namun tegas, kau sepertinya lupa, Shibai. Jutsu Mugen Tsukuyomi adalah salah satu teknik andalanku. Shibai menatap tajam ke arah gurunya yang kini berbicara lewat tubuh muridnya itu. Guru, katanya dengan nada marah tapi juga heran, selama ini kau masih menyimpan kekuatan besar yang tidak pernah kau tunjukkan kepada kami. Jika kau memang sekuat itu, mengapa dulu kau melarikan diri dari istana setelah bertarung dengan ayah Momoshiki? Apa yang sebenarnya kau takutkan? Gurunya menjawab pelan, suaranya terdengar sedikit berat. Aku sudah tua waktu itu, Shibai. Setelah aku melihat ramalan yang muncul dengan sendirinya,
Aku tahu dunia ini akan diwariskan kepada ras lain, bukan kepada kita. Aku sempat berpikir untuk mengubah takdir itu menggunakan kekuatan terkuatku, tetapi aku sadar, itu hanya akan melawan kehendak alam semesta. Karena itulah aku memilih pergi, meninggalkan segalanya, termasuk kehidupanku sendiri. Mata Jogan ini sudah ditakdirkan untuk diwariskan kepada manusia. Aku percaya, suatu saat nanti dunia akan kembali seimbang jika kita memberi mereka kesempatan. Shibai mengepalkan tangannya. Tidak, katanya lantang. Aku tidak bisa membiarkan itu terjadi. Dunia ini tidak pantas diberikan kepada ras lemah seperti manusia. Aku akan menghapus mereka semua. Namun sang guru segera memotong ucapannya. Shibai, dulu kau adalah sosok yang bijak. Kau memimpikan dunia yang damai, penuh kenyamanan. Tapi sekarang, lihat dirimu. Kau telah berubah. Keserakahan, kebencian, dan rasa tidak peduli pada sesama telah menguasaimu. Itu semua akibat perbuatan sahabatmu sendiri. Aku datang bukan untuk bertarung denganmu, tapi untuk mengembalikan siapa dirimu yang sebenarnya. Shibai tidak peduli. Ia menatap murid gurunya itu dengan dingin, lalu menggerakkan tangannya. Dari belakang Boruto, muncul akar kayu besar yang menjulur cepat dan melilit tubuhnya. Guru, katanya sambil tersenyum tipis, aku tidak akan kembali seperti dulu. Inilah diriku yang sebenarnya. Kau dan bocah ini akan mati di sini. Namun sebelum akar kayu itu menekan tubuh Boruto, sebuah panah cakra menembus udara dengan cepat dan memutuskan Mokuton itu. Panah itu berasal dari Susanoo milik Uchiha Sasuke. Sambil melayang di udara, Sasuke berkata dengan nada tenang tapi tegas, ras manusia tidak selemah yang kau kira, Shibai. Ayo, Madara, sekarang waktunya. Madara muncul di sisi lain, mengayunkan pedang Susanoo-nya untuk menebas batang pohon cakra yang berdiri tinggi. Tebasan itu memotong pohon tersebut hingga tumbang, membuat getaran besar di sekeliling mereka. Saat buah cakra ikut jatuh, Sasuke terbang cepat berusaha mengambilnya. Tapi Shibai muncul di hadapannya dalam sekejap melalui portal dimensi, lalu menendang Sasuke hingga ia terpental keras ke tanah bersama Susanoo-nya. Sebelum Shibai sempat menyerang lagi, tubuhnya tertarik kuat ke belakang. Nagato telah menggunakan Banshoten-in untuk menariknya, sementara Ashura bersiap dengan avatarnya untuk menyerang. Namun Shibai mengaktifkan kekuatan Maha Kuasa, dan avatar Ashura langsung lenyap begitu saja. Ia membalas dengan Mokuton yang diarahkan ke Nagato, tapi Nagato segera melepaskan tarikan itu dan menggunakan Shinra Tensei untuk menjauhkan diri dari serangan tersebut. Saat itulah, tiba-tiba Boruto memeluk tubuh Shibai dari belakang. Meski tubuhnya sempat dikendalikan oleh gurunya, kali ini Boruto sadar penuh, dan kedua kekuatan dalam dirinya, Jogan kegelapan dan jiwa sang guru, saling menyatu. Sekarang, lakukan, bisik suara guru Shibai dalam pikirannya. Boruto menyalurkan cakra Jogan ke tubuh Shibai, membuat sang dewa itu terkejut karena aliran cakranya terganggu. Boruto berkata dengan suara berat, aku tidak mau melawanmu, tapi aku akan berusaha mengembalikanmu seperti dulu. Kau adalah orang pertama yang percaya padaku waktu itu. Shibai hanya tersenyum sinis. Cobalah, jika kau mampu, bocah. Ia menyikut wajah Boruto dengan keras, tapi Boruto berhasil menahan serangan berikutnya dan menusukkan pedang cakra ke tubuh Shibai hingga menembus. Namun Shibai tertawa kecil. Guru Shibai lalu berkata dari dalam Boruto, itu percuma. Kau tidak bisa melukainya secara fisik. Ia sudah menyerap kekuatan Kaguya, satu-satunya cara adalah menyegelnya. Sebelum mereka melanjutkan pertarungan, adegan berganti ke desa Konoha. Di sana, Naruto berjuang bersama Sarada yang masih menggunakan Mangekyo Sharingan-nya. Jura terlihat menjaga jarak, menunggu celah. Saat Himawari lengah, akar Mokuton muncul dari tanah, berusaha menusuknya. Namun tiba-tiba, Putri Amado yang sedang mengendalikan tubuh Kawaki muncul dan menebas Mokuton itu dengan besi hitam. Ia menatap Jura tajam. Jura berpikir dalam hati, anak ini terlalu percaya diri. Aku harus memberinya pelajaran. Setelah menahan serangan itu, gadis tersebut berkata pada Naruto, aku akan biarkan Kawaki mengambil alih lagi. Tubuh ini perlu istirahat. Tubuhnya lalu bergetar, dan Kawaki sadar kembali. Ia segera berdiri di depan Naruto sambil berkata, Tuan Hokage, terlalu berbahaya bagi Anda melawannya sendirian. Biarkan aku membantu. Sarada, apakah matamu baik-baik saja? Kau berdarah. Sarada tersenyum meski darah mengalir dari matanya. Aku baik-baik saja. Aku bisa bertahan sedikit lebih lama. Namun Naruto menggeleng pelan. Istirahatlah sebentar. Biarkan Kawaki dan aku menangani sisanya. Begitu Kawaki berbalik untuk menghadapi Jura, tiba-tiba tubuhnya tertarik kuat oleh kekuatan limiter. Kode muncul dari bayangan dan menarik baju Kawaki hingga terhempas ke tanah. Semua terkejut. Saat Kawaki berusaha bangkit, portal dimensi terbuka, dan Ishiki keluar darinya, lalu menekan punggung Kawaki dengan kakinya. Kita bertemu lagi, bocah, kata Ishiki dengan senyum licik. Kau tampak berbeda. Sepertinya kekuatan karmamu sudah berkembang. Naruto segera bereaksi, memanjangkan lengan cakranya untuk memukul Ishiki, tapi kode menahannya. Seorang Hokage tidak perlu kotor-kotoran seperti ini, ujarnya sinis. Naruto menatapnya tajam. Jangan bercanda, sialan.
Ia langsung masuk ke mode Baryon dan memukul kode dengan keras, membuatnya terpental jauh menghantam tembok batu. Jura yang melihat itu berteriak, "Kenapa kau datang ke sini lagi, Ishiki? Aku tidak butuh bantuanmu." Ishiki menatapnya malas. "Sedikit ucapan terima kasih tidak akan membuatmu lemah, Jura." Sementara mereka masih berbicara, adegan berpindah ke kuil klan Uchiha. Di sana, Obito duduk di hadapan Orochimaru dan Tobirama. Ia bertanya pelan, "Orochimaru, kenapa kau tertawa semalam setelah aku bilang bahwa aku juga lemah di hadapan Dewa Otsutsuki?" Orochimaru menatapnya dengan senyum tipis. "Karena bagiku, Obito, kelemahanmu justru adalah kekuatan. Kau memiliki kemampuan yang menyebalkan, tapi juga sangat berguna menghadapi mereka." Tobirama kemudian berdiri dan berkata tegas, "Kalian berdua bersiaplah. Kita harus pergi membantu Naruto dan yang lainnya." Obito menatapnya dengan mata lebar. "Naruto? Jadi, dia masih bertarung? Aku ingin melihatnya sendiri." Aku penasaran seberapa jauh dia telah berkembang. Lalu adegan berpindah saat pohon Shinju akhirnya berhasil disegel oleh Dewa Otsutsuki. Ia melapisi pohon itu dengan lapisan cakra yang sangat tebal, agar pohon tersebut tidak bisa diganggu oleh leluhur Momoshiki yang sudah datang ke bumi. Setelah itu, Dewa Otsutsuki bersama Shibai mulai menyerap sisa-sisa energi yang masih tersimpan di akar Shinju. Walaupun kekuatannya tidak banyak, mereka berdua tetap menyerap semuanya. Namun, baru saja mereka selesai menyerap energi dari akar Shinju, tiba-tiba tanah mulai bergetar hebat. Dari bawah bumi, muncul pohon Shinju lain yang ukurannya jauh lebih besar. Tidak hanya satu, tetapi ratusan pohon Shinju bangkit secara bersamaan. Pohon-pohon itu menyebar ke seluruh wilayah, hingga 5 desa besar tertutup seperti hutan lebat. Akar-akar raksasa menjalar ke segala arah, bahkan sampai menembus langit. Shibai terkejut melihat pemandangan itu, begitu juga dengan Dewa Otsutsuki. Mereka saling memandang dengan wajah serius. "Apa yang sedang terjadi? Kita tidak melakukan apapun, tapi kenapa pohon-pohon ini bisa muncul?" kata Shibai dengan suara panik. Dewa Otsutsuki mengerutkan dahi. "Ini ulah leluhur Momoshiki. Mereka yang memunculkan semua pohon ini." Sebelum mereka sempat berbuat lebih jauh, sebuah portal dimensi terbuka tepat di hadapan mereka. Dari dalam portal itu, muncul Boruto. Wajahnya penuh tekad, dan tubuhnya langsung dipenuhi dengan tanda karma. Kali ini, tidak hanya satu tangan yang dipenuhi pola karma, tetapi kedua tangannya. Boruto melangkah maju dengan tatapan tajam. "Kalian tidak akan pergi kemanapun," ucapnya. Akar-akar Shinju yang jumlahnya ratusan tiba-tiba bergerak liar, menyerang Shibai dan Dewa Otsutsuki dari segala arah. Mereka berdua terbang, mencoba menghindar, sementara Boruto terus mengendalikan akar-akar itu dengan kekuatan karmanya. Dewa Otsutsuki segera mengeluarkan pedang merah yang terbuat dari cakra dan menebas semua akar yang mendekat. Sementara Shibai mengeluarkan senjata cakra berbentuk tali panjang, mirip kail Urashiki, lalu mengaitkan dan merobek akar-akar itu hingga hancur. Dewa Otsutsuki menoleh ke arah Shibai. "Aku sangat mengenali pohon-pohon ini. Leluhur Momoshiki ingin membuat kita dimakan oleh Shinju." Shibai membalas dengan nada cemas, "Apakah mereka berencana membangkitkan buah cakra dengan tubuh kita sebagai tumbal?" "Aku tidak tahu," jawab Dewa Otsutsuki dengan nada serius. "Tapi kalau kita berdua sampai dimakan, maka kekuatan para shinobi yang ada di tubuh kita akan kembali ke bumi." Saat percakapan itu berlangsung, Boruto tiba-tiba sudah berada di belakang Dewa Otsutsuki. Ia menghantam punggungnya dengan Mokuton Myojinmon. Namun sebelum mengenai target, Shibai menendang teknik itu hingga hancur. Boruto menarik napas panjang. "Aku tidak peduli meski harus melawan kalian berdua seorang diri," katanya dengan mantap. Shibai menyipitkan mata. "Jadi kau benar-benar datang tanpa bantuan Momoshiki ataupun Madara? Apa rencana mereka sebenarnya?" Boruto tidak menjawab. Sebagai gantinya, ia memunculkan 2 Rinnegan di telapak tangannya. Dengan kekuatan itu, ia menarik asteroid dari bulan dan menjatuhkannya ke bumi. Meteor berjatuhan deras, membuat langit seakan runtuh. Dewa Otsutsuki segera bereaksi, memantulkan meteor-meteor itu kembali ke angkasa. Akibatnya, bulan hancur berkeping-keping, menyebabkan gravitasi di bumi terguncang hebat. Shibai menatap Boruto dengan ekspresi bingung. "Boruto, di mana Momoshiki, Madara, dan yang lainnya? Mengapa kau sendirian di sini?" Boruto hanya menatap dingin.
Aku tidak butuh jawaban untuk pertanyaan itu. Yang jelas, aku akan menghentikan kalian berdua di sini. Setelah berkata begitu, Boruto mengeluarkan 7 elemen cakra sekaligus. Elemen-elemen itu membesar di langit lalu jatuh mengarah ke Shibai dan Dewa Otsutsuki. Shibai menyerap serangan itu dengan satu tangan, sementara Dewa Otsutsuki hanya berkedip, membuat sebuah tombak kekenai menembus tubuh Boruto. Boruto terhempas, tubuhnya berdarah. Dewa Otsutsuki mendekat dan menginjak wajah Boruto ke tanah. "Kau terlalu gegabah," katanya dingin. Boruto menggeram, lalu dari jogannya ia mengeluarkan sinar ungu yang langsung membakar telapak kaki Dewa Otsutsuki. Dengan cepat, Boruto menggunakan Hiraishin untuk berpindah ke atas batang pohon sambil menggigit kunai. Namun Shibai tidak tinggal diam. Ia menghantam wajah Boruto dengan pukulan Tenketsu, merusak aliran cakranya. Tubuh Boruto gemetar, tapi ia tetap fokus. Dengan jogannya, ia mengendalikan batu-batu besar di sekitarnya dan melemparkannya pada Shibai, membuat tubuhnya terpental. Pertarungan berlanjut semakin sengit. Dewa Otsutsuki menyerang dengan arus udara tajam yang tak terlihat, mendorong Boruto jauh ke belakang. Shibai menyusul dengan serangan bertubi-tubi, lebih dari 15.000 pukulan dalam 2 menit. Boruto hanya bisa bertahan dengan menyilangkan tangannya di depan wajah. Akhirnya, Boruto mengaktifkan Jogan tahap 4. Tubuhnya dilapisi gravitasi yang memantulkan semua serangan, mirip rasengan Uzuhiko, tapi kali ini berbentuk lapisan gravitasi. Semua serangan Shibai dan Dewa Otsutsuki terpental kembali. Kubus raksasa, tombak air, bahkan laser penghancur yang ditembakkan Dewa Otsutsuki, semuanya gagal menembus pelindung Boruto. Pertarungan besar pun masih berlanjut, dengan Boruto yang kini berdiri sendirian menghadapi 2 lawan terkuat di hadapannya. Boruto berdiri dengan napas berat, lalu berkata dengan suara lantang, "Ayo, hadapi aku. Jangan coba-coba lari dari pertarungan ini. Kalian sudah pernah melawan banyak shinobi. Kalian pernah berhadapan dengan ayahku, dengan Paman Madara, Guru Sasuke, dan banyak orang hebat lainnya. Tapi aku berbeda. Aku tidak sama dengan mereka. Aku lebih kuat dari yang kalian kira. Aku orang pertama yang berani berdiri di depan kalian berdua seorang diri." Suara lain terdengar dari dalam tubuh Boruto. Itu adalah Momoshiki yang berbicara. "Bagus, Boruto. Kau benar-benar menjalankan rencanaku dengan baik. Tinggal 1 langkah lagi sebelum semuanya terwujud. Kau hanya perlu bertahan. Jangan menyerah apapun yang terjadi." Boruto tidak menjawab suara itu. Ia hanya berjalan perlahan dengan tatapan dingin, mendekati Dewa Otsutsuki dan Shibai. Kedua musuh itu memperhatikan gerakannya dengan penuh waspada. Shibai mendekat ke arah Dewa Otsutsuki dan berkata dengan suara rendah, "Ada yang aneh. Mengapa hanya Boruto yang datang kali ini? Kemana Momoshiki, Madara, Naruto, Obito, dan Orochimaru? Aku tidak bisa melihat mereka dengan Senrigan. Sepertinya ada sesuatu yang menutupi keberadaan mereka." Dewa Otsutsuki menatap Boruto dengan penuh curiga. "Aku sudah tahu ini. Ini pasti rencana klasik mereka. Momoshiki, kau pikir aku tidak mengerti? Aku tahu kau bersembunyi di suatu tempat. Kau ingin membuatku terlihat bodoh? Tidak semudah itu." Shibai bertanya pelan, "Lalu menurutmu apa maksud mereka?" Dewa Otsutsuki menjawab dengan tenang, "Dari ratusan pohon Shinju ini, hanya ada 1 pohon yang asli milik leluhur Momoshiki. Pohon itu bisa dikenali dari simbol daun di puncaknya. Pohon-pohon lain hanyalah pengalih perhatian. Boruto yang datang sendirian ini hanyalah cara untuk mendorong kita mendekati pohon Shinju yang asli. Kalau kita mendekat, pohon itu akan melahap kita. Itulah rencana mereka. Jadi kita harus menemukan pohon asli itu sebelum semuanya terlambat." Boruto mendengar pembicaraan itu. Ia bergumam dalam hati, "Sial, ternyata Dewa Otsutsuki cukup cerdas. Dia sudah menebak sebagian dari rencana ini." Untuk menutupi pohon asli, Boruto segera memperbanyak pohon-pohon Shinju palsu. Jumlahnya kini bertambah hingga ribuan, membuat pohon asli milik Momoshiki semakin sulit ditemukan. Sementara itu, Dewa Otsutsuki memilih menyerap pohon Shinju miliknya sendiri. Dari pohon itu lahirlah buah cakra yang langsung masuk ke dalam tubuhnya. Kini,
Di bumi hanya tersisa ribuan pohon palsu ciptaan Boruto, dan satu pohon asli Momoshiki yang tersembunyi di antara semuanya. Boruto kemudian menghubungi Momoshiki melalui pikiran. Sesuai rencana, Dewa Otsutsuki sudah menyerap pohon Shinju miliknya. Di tempat lain, Momoshiki bersembunyi di balik pohon bersama Madara, Naruto, Orochimaru, Obito, dan Manda. Momoshiki menjawab, "Dengar, Boruto. 1 menit lagi Dewa Otsutsuki akan melancarkan serangan yang tidak terlihat. Saat itu kau harus menggunakan kekuatan Jogan tahap 5. Jangan gunakan kekuatan lain. Aku akan melatihmu melalui pertarungan ini." Ingat, Dewa Otsutsuki dan Shibai sudah tidak bisa melihat masa depan karena aku menutup penglihatan mereka. Naruto mendengar itu dan merasa khawatir. Sejujurnya, ini membuatku merinding. Aku takut Boruto tidak bisa bertahan. Aku tidak ingin dia mati di sini. Momoshiki menepuk bahu Naruto sambil berkata tegas, "Tenanglah. Aku sudah melihat takdirnya. Boruto akan bertahan. 1 menit itu akan menjadi kunci kemenangan kita. Setelah itu aku sendiri yang akan muncul. Aku akan menghancurkan bumi dengan kekuatanku, lalu memberi pohon Shinju jasad Dewa Otsutsuki dan Shibai sebagai santapan. Bumi akan kembali pulih dengan Shinjutsu, manusia akan hidup kembali, dan perdamaian akan tercipta." Madara menyela dengan nada serius, "Kau bisa menjamin Boruto tidak akan mati?" Menghadapi dua musuh itu sekaligus saja sudah mustahil. Bahkan salah satunya saja sudah terlalu kuat. Momoshiki menatap Madara. "Percayalah. Semua ini sudah tertulis. Kemenangan ada di pihak kita." Sementara itu, Momoshiki menancapkan kakinya ke tanah. Seketika pola segel hitam muncul di permukaan tanah, membentuk lingkaran besar yang hampir seluas desa Konoha. Pola itu kemudian ditutupi dengan tumpukan daun agar tidak terlihat. Ia kembali berbicara kepada Boruto, desak mereka berdua agar masuk ke lingkaran ini. "Setelah itu, biarkan aku yang mengurus sisanya." Boruto mengangguk pelan, lalu kembali menyerang. Ia melepaskan banyak pukulan jarak jauh dengan Sage mode. Shibai menangkisnya dengan tiupan uap yang memantulkan serangan. Boruto lalu melesat ke arah Dewa Otsutsuki sambil mengumpulkan cakra di ujung jarinya, membentuk Rasendan, jutsu kecil namun sangat tajam. Dengan kecepatan yang luar biasa, Rasendan menembus telapak tangan Dewa Otsutsuki dan meledak di sekitarnya. Boruto segera mengangkat pedangnya, siap menusukkan Kusanagi ke tubuh musuh. Namun tiba-tiba posisi mereka bertukar. Shibai menggunakan teknik perpindahan objek, membuat dirinya berada di depan Boruto. Ia menendang Kusanagi hingga pedang itu terlempar jauh dan menancap di puncak salah satu pohon Shinju. Boruto terpaksa melanjutkan pertarungan tanpa senjata. Shibai mengeluarkan elemen cahaya berputar seperti Jinton yang dipadukan dengan gravitasi. Serangan itu membesar, ukurannya melebihi Susanoo Madara, dan mulai menyedot segala yang ada di sekitarnya. Boruto pun terseret perlahan ke dalam pusaran itu. Dewa Otsutsuki yang tangannya terluka mulai beregenerasi sambil tersenyum tipis melihat Boruto dalam kesulitan. Dari kejauhan, Naruto yang bersembunyi menatap putranya dengan wajah tegang. "Aku harus pergi ke sana. Aku tidak bisa hanya diam dan membiarkan Boruto seperti ini." Namun Momoshiki segera menahan pundak Naruto. "Jangan. Kau harus percaya padaku. Semua ini bagian dari rencana. Boruto akan baik-baik saja." Leluhur Momoshiki menatap tajam lalu berkata dengan suara tenang, "Shibai dan Dewa Otsutsuki akan mati di tanganku. Hanya tinggal 1 langkah lagi untuk mencapai tujuan itu. Ikuti saja rencana yang sudah aku buat." Sementara itu, Boruto masih berusaha keluar dari cahaya besar yang menyerap tubuhnya. Walau tanpa terdesak, Boruto bersiap menunjukkan kekuatan aslinya. Leluhur Momoshiki melanjutkan, "Perhatikan baik-baik. Meskipun Boruto tertelan oleh cahaya, sebentar lagi ia akan melepaskan kekuatannya. Jika kalian tidak percaya, lihatlah sendiri." Adegan berganti pada pertarungan sengit Boruto melawan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Boruto terhimpit dalam objek cahaya raksasa sampai salah satu tangannya sulit digerakkan. Dengan terdesak, Boruto akhirnya mengaktifkan Jogan tahap keempat. Dari matanya muncul cahaya baru yang jauh lebih kuat, menirukan elemen lawan namun dengan daya yang lebih besar.
Cahaya dari Jogan itu berputar dengan arah gravitasi berlawanan, membuat dua elemen yang mirip Jinton bertabrakan di udara dan pecah. Ledakan itu menjatuhkan Boruto bersama Shibai. Tidak mau membuang kesempatan, Boruto menciptakan futon Rasengan yang dikelilingi cincin cakra berwarna hijau. Dengan cepat ia melemparkan serangan itu ke arah Shibai dan Dewa Otsutsuki. Tubuh mereka terdorong hingga jatuh tepat di atas tanah yang ternyata sudah dipasangi segel pola hitam oleh leluhur Momoshiki. Boruto lalu terbang ke udara, mencoba menjauh. Namun, dalam sekejap, kilatan cahaya muncul dan leluhur Momoshiki sudah berada di dekatnya. Tubuhnya dipenuhi petir kuning. Melihat bahaya itu, Boruto segera berteriak, "Ayah, Guru Sasuke, Paman Madara, Obito, Orochimaru. Ikuti aku ke langit. Cepat lakukan." Naruto segera menggendong Orochimaru agar bisa ikut terbang. Mereka semua mengikuti Boruto naik ke atas langit. Di sisi lain, leluhur Momoshiki berdiri di hadapan Shibai dan Dewa Otsutsuki. Ia mengedipkan dojutsunya sekali saja, dan seketika semua daun di tanah beterbangan. Segel hitam akhirnya terlihat jelas di bawah kaki Shibai dan Dewa Otsutsuki. Dari dahi Momoshiki muncul dojutsu baru yang memancarkan kekuatan besar. Segel itu langsung menyala dan meledak, mengikat keduanya dalam lingkaran cahaya. Momoshiki tersenyum tipis lalu mencengkeram leher Shibai dan Dewa Otsutsuki dengan kedua tangannya. Ia berkata, "Dua cecunguk, pertarungan kita di masa lalu akan terulang di sini." Dengan hanya menatap, Momoshiki menyerap cakra Shibai. Tak berhenti di sana, ia memunculkan benteng tanah dengan rantai Shinjutsu yang melilit Shibai dan Dewa Otsutsuki. Namun Dewa Otsutsuki meronta, mematahkan rantai, lalu mengeluarkan 10 bola cakra Jogan hitam. Serangan itu menyebar luas, menyebabkan gempa di seluruh bumi. Momoshiki menahannya dengan mudah, tanpa goyah. Melihat itu, Shibai dan Dewa Otsutsuki akhirnya memutuskan menggabungkan kekuatan penuh mereka. Cakra Shibai 100% bersatu dengan cakra Dewa Otsutsuki 100%. Total kekuatan mereka menjadi 2 kali lipat. Wujud Shibai berubah drastis, menampakkan bentuk aslinya yang selama ini disembunyikan. Tubuhnya lebih besar, wajah penuh dojutsu, bahkan bekas luka di dagunya jelas terlihat. Wujud Dewa Otsutsuki juga berubah, mengenakan jubah putih dengan simbol hitam yang menyelimuti tubuhnya. Naruto, Boruto, dan yang lain melihat perubahan itu dengan wajah terkejut. Naruto berkata, "Tubuh mereka berevolusi, jadi inilah wujud asli mereka?" Boruto mengangguk, lalu menjelaskan, "Benar. Leluhur Momoshiki sudah menjelaskan ini padaku saat di bulan. Urusan mereka tidak boleh kita campuri. Biarkan Momoshiki yang menghadapi Shibai dan Dewa Otsutsuki. Pertarungan mereka adalah masalah lama yang tidak bisa kita pahami." Madara menatap kosong, lalu berujar pelan, "Aku merasa lemah sekali. Melihat wujud mereka, aku sadar kita mustahil mengalahkan mereka. Mereka memang dewa." Naruto menoleh pada Boruto, "Kalau begitu, apa yang akan kita lakukan sekarang?" Boruto menjawab tegas, "Kita harus menjauh dari pertempuran ini. Kekuatan mereka bisa menghancurkan bumi kapan saja. Jika kita tetap di sini, kita akan ikut binasa." Mereka semua pun terbang menjauh. Sementara itu, planet bumi mulai bergetar hebat. Era Shinobi tampak akan segera berakhir. Orochimaru, yang digendong Naruto, berkata lirih, "Keadaan ini benar-benar sulit. Apakah kita bisa selamat? Bagaimana kita bisa tetap hidup dalam kondisi seperti ini?" Sasuke menjawab, "Tenang, Orochimaru. Kita masih punya rencana. Yang kita butuhkan adalah Kashinkoji, agar bisa melihat jalan masa depan. Pertarungan panjang melawan Shibai selama ini hanyalah awal. Shibai bukan benar-benar melawan kita, dia mempersiapkan diri untuk menghadapi leluhur Momoshiki. Dan sekarang, saat itu sudah tiba." Lalu adegan berpindah saat, di dalam alam bawah sadarnya, Himawari tiba-tiba melihat sosok yang tidak asing, Kaguya Otsutsuki. Suasana menjadi hening, hanya terdengar suara lembut Kaguya yang berkata, "Himawari, aku senang bisa bertemu denganmu. Sepertinya waktunya sudah tiba, aku akan mewariskan seluruh kekuatanku kepadamu." Himawari terlihat bingung dan ragu. Ia mencoba memahami maksud dari ucapan Kaguya itu. Dengan suara yang pelan, Himawari bertanya,
Apa maksudmu? Kenapa tiba-tiba kau ingin memberikan semuanya kepadaku? Kaguya perlahan terbang mendekat ke arah Himawari, kemudian meletakkan kedua tangannya di pundak gadis itu. Dengan tatapan lembut namun penuh tekad, Kaguya berkata, "Di dalam tubuhmu mengalir cakra keturunan Hamura dan Hagoromo. Ini karena kau adalah anak dari Naruto dan Hinata, dua orang yang mewarisi kekuatan dari keturunan langsungku. Saat ini, kekuatan yang dulu sangat kuat itu sudah tidak lagi bisa kugunakan sepenuhnya. Aku hanya bisa menitipkannya padamu, agar tidak hilang begitu saja." Kaguya menarik napas dan mulai menjelaskan lebih jauh. "Dengarkan baik-baik, Himawari. Aku akan menjelaskan semuanya dari awal supaya kau paham kenapa aku datang menemuimu. Aku adalah Otsutsuki murni. Aku lahir ribuan tahun lalu dan ditugaskan oleh ayah Momoshiki untuk memanen buah dari pohon Shinju yang tumbuh di planet ini. Aku datang bersama rekanku, Ishiki Otsutsuki. Buah itu seharusnya kubawa ke markas utama dan diserahkan kepada Momoshiki sebagai senior kami. Tapi sesuatu terjadi. Saat itu nyawaku hampir hilang, dan karena terpaksa, aku memakan buah cakra itu sendiri." Himawari mendengarkan dengan seksama tanpa menyela. Kaguya melanjutkan, "Setelah aku memakannya, kekuatanku meningkat drastis. Aku bahkan mampu membangkitkan Rikudo no Chikara. Tapi Ishiki tidak menerima itu. Dia mencoba menghentikanku, dan akhirnya kami bertarung. Aku berhasil mengalahkannya, dan sejak itu aku menjaga bumi selama ribuan tahun. Aku juga melahirkan banyak keturunan, dan pada akhirnya, semua itu sampai padamu dan Boruto. Tapi karena keputusanku itu, klan Otsutsuki menganggapku sebagai pengkhianat." Dengan suara yang agak berat, Kaguya melanjutkan, "Planet ini adalah rumahku. Semua keturunanku hidup di sini. Jika dulu aku tidak datang ke bumi, maka tidak akan pernah ada shinobi, tidak akan ada cakra, dan tidak akan ada jutsu. Semua itu bermula dari cakra yang kusebarkan, kemudian diwariskan oleh Hagoromo lewat ninsu. Jadi tujuan utamaku sekarang, adalah memberimu harapan. Aku ingin kau dan Boruto melanjutkan perjuangan ini.